Salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Pagi hari ini saya rindu membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelum itu, bagi saudara yang belum subscribe acara ini, silakan subscribe. Bagi yang sudah, silakan like dan share supaya setiap apa yang saya posting saudara bisa mendapatkannya dan saudara bisa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, dari ayat ini saya memberi tema khotbah saya adalah merdeka dari kekecewaan. Kita memasuki bulan Agustus, di mana bangsa kita merayakan kemerdekaan. Dan tentunya semua orang percaya rindu pun dia mengalami apa yang dinamakan dengan kemerdekaan. Terkadang kekecewaan, keputusasaan dari orang-orang sekitar kita yang mengecewakan kehidupan kita, dari orang-orang dekat dengan kita yang membuat kita kecewa. Tapi hari ini saya mau katakan, ketika engkau kecewa, bangkitlah, biarlah engkau mengalami kemerdekaan itu, supaya engkau bisa bersuka cita, bisa bergembira, bisa bersukaria, dan bisa mengalami apa yang disebut dengan kemerdekaan. Saudara, mengapa Hana, kalau kita baca firman ini, menyatakan bahwa dia merdeka dari kekecewaan, dia merdeka dari penghinaan, dia merdeka dari orang-orang yang sungguh telah membuat hatinya sakit, pedih, sehingga Alkitab mencatat dia menangis dan tidak mau makan. Nah, saya akan bagikan berkat itu bagi saudara. Kenapa Hana bisa mengalami kemerdekaan dalam kehidupannya? Ketika disakiti oleh madunya, ketika disakiti oleh suaminya, oleh karena pembagian harta yang tidak adil adanya. Saudara, bagian yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-10 yang saya akan baca. Di sana dijelaskan bahwa ayat 10 saya baca, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Poin yang pertama, Hana melakukan apa? Lebih baik berdoa daripada menyalahkan orang lain. Dia menangis dengan hati yang terseduh-seduh. Dia lebih baik berdoa daripada dia menyalahkan Penina, dia menyalahkan suaminya. Terkadang kita manusia ketika kita kecewa, kita menyalahkan ini, itu, menyalahkan orang lain, menyalahkan yang sana, menyalahkan yang sini, merasa bahwa kita mencari pembelaan diri dan tidak ada orang yang bisa menolong hidup kita, maka kita hanya menyalahkan orang lain. Tetapi lihat apa yang dilakukan Hana, dia hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang dialami Hana, Tuhan tahu apa yang sementara diderita oleh Hana, Tuhan tahu apa yang sementara dirasakan oleh Hana. Dia hanya berdoa dan berdoa. Jadi saya mau sarankan bagi saudara, ketika engkau dikecewakan, ketika hatimu pedih, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi berdoalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghapuskan air matamu, Tuhan yang menggantikan kekecewaanmu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Poin yang kedua, dalam ayat 11 saya baca. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua, bagi Hana lebih baik menceritakan kepada Tuhan kekecewaannya daripada kepada orang lain. Kita terkadang mencari sahabat, mencari orang lain untuk bisa mengerti dengan kita. Kita menceritakan apa yang kita alami, kita menangis di hadapan mereka. Tapi sesungguhnya ada keputusan yang luar biasa yang Hana lakukan. Dia menceritakan semua keluh kesahnya, dia menceritakan semua kekecewaan hanya kepada Tuhan. Karena ketika dia menceritakan kepada manusia, tentunya kita tahu kita akan kecewa. Orang hanya bisa berkata kasihan dengan kita, tapi ketika dia menceritakan kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kasih yang luar biasa. Tuhan memberikan dia penghiburan, pengharapan yang luar biasa. Dan yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-18, saya baca di sana dijelaskan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Yang ketiga yang Hana kerjakanlah, dia mencari belas kasihan Tuhan daripada belas kasihan manusia.
Dimanapun saudara berada, kalau hari ini engkau kecewa, kalau hari ini engkau putus asa, saya mau katakan carilah belas kasihan Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Pengharapan, sukacita itu akan mengalir dengan sendiri dalam kehidupanmu. Ia akan mengubahkan engkau yang tadinya engkau diperhamba dengan kekecewaan, yang tadinya engkau diperhamba dengan keputusasaan. Engkau bisa bangkit dan engkau menjadi orang yang merdeka oleh karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.